Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Aam, Amanisi Jumhur, PhD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, dan teman-teman Fakultas Ilmu Pendidikan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan penelitian mini riset kami yang berjudul Eksplorasi Potensi TikTok sebagai media edukatif dalam meningkatkan literasi digital anak sekolah dasar. Oke, next. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Aisyah selaku moderator dan pemapar 1. Saya Putri Ismaya selaku pemapar kedua. Dan saya Amalia Cantika selaku pemapar ketiga. Adapun yang kami bahas pada presentasi kali ini terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan dan bab 3 yaitu metode riset. Pada materi ini saya akan memaparkan latar belakang. Berdasarkan data dari firma riset, statistik pengguna TikTok di Indonesia tembus 113 juta. Adapun pengguna TikTok didominasi oleh kalangan anak muda. Data Business of Apps menyebutkan pengguna usia remaja 13-17 tahun dengan proporsi 14,4%. Disinilah peran orang tua untuk memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang cocok dan aman bagi mereka, serta membatasi akses ke konten yang tidak sesuai. Maka dari itu, perlunya kerjasama dengan guru agar anak-anak menggunakan TikTok tidak hanya menonton hal yang negatif, tetapi juga konten yang edukatif. Melalui aplikasi TikTok juga, seorang guru dibebaskan untuk berkarya, membagikan ilmunya dengan bentuk video yang menarik, sehingga anak-anak bisa belajar dari media sosial sekalipun. Pendidik perlu melakukan pengembangan diri melalui inovasi dan pembaruan agar dapat beradaptasi. Guru yang memiliki kreativitas dan inovasi dapat meningkatkan semangat dan minat belajar siswa saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Fokus utama terletak pada pilihan media yang digunakan dalam proses pengajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana peran guru dalam memanfaatkan TikTok sebagai alat pembelajaran edukatif dapat mempengaruhi inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran serta meningkatkan minat belajar siswa. Sedangkan tujuan penelitian yang dicapai pada penulisan karya tulis ilmiah ini, satu, sebagai bentuk rancangan media pembelajaran edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman anak dalam literasi digital. Dua, memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua dalam memilih konten yang bermanfaat. Tiga, meminimalisir anak terpapar dari konten TikTok yang negatif. Berikut manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktik. Manfaat teoritis menunjukkan relevansi penggunaan TikTok dalam pendidikan dan bagaimana media sosial dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dan memberikan pemahaman tentang bagaimana perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial oleh anak-anak dapat mempengaruhi literasi digital mereka. Lalu yang kedua ada manfaat praktik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi penunjang dalam proses belajar mengajar di mana teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, maka dari itu pembelajaran harus beriringan mengikuti teknologi yang ada, salah satunya TikTok. Maka dari itu, guru dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan menggunakan TikTok sebagai alat pendidikan. Ini dapat meningkatkan minat belajar siswa. Okay, next. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ismaya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada keutamaan penelitian. Utamaan dari penelitian ini yaitu untuk membantu meningkatkan literasi digital di kalangan anak-anak sekolah dasar. Dengan memanfaatkan TikTok sebagai alat edukatif, mereka akan memahami cara menggunakan media sosial dengan bijaksana dan memahami isu-isu terkait privasi, keamanan, dan perilaku online yang positif dan mempersiapkan anak-anak dengan literasi digital yang baik, sehingga mampu menghadapi tantangan di dunia. Tolong di next.
Selanjutnya ada temuan yang ditargetkan. Di riset ini diharapkan agar guru dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memaksimalkan potensi pembelajaran melalui platform seperti TikTok untuk menciptakan konten edukatif yang menarik, sehingga anak-anak dapat belajar melalui media sosial. Pentingnya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mengawasi dan membimbing penggunaan TikTok oleh anak-anak bisa sangat bermanfaat sehingga memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai dan aman bagi mereka. Boleh tolong next? Di sini ada kontribusi riset. Terdapat 6 kontribusi. Yang pertama, ada pengaruh media sosial pada generasi muda. Dalam hal ini membahas pertumbuhan media sosial, khususnya TikTok, dan bagaimana hal ini mempengaruhi generasi muda. Riset yang berkaitan dengan dampak media sosial pada perkembangan sosial, psikologis, dan perilaku generasi muda dapat memberikan wawasan yang berharga dalam bidang psikologi, sosiologi, dan juga ilmu perilaku. Yang kedua, ada kontribusi pada kebijakan dan pedoman usia dalam media sosial. Hal tersebut tentunya menyoroti perlunya pertimbangan kebijakan dan pedoman usia dalam penggunaan platform media sosial oleh anak-anak. Ini menciptakan potensi riset dalam bidang hukum, etika, dan kebijakan publik yang menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap pedoman usia. Yang ketiga, ada kontribusi peran orang tua dalam penggunaan media sosial TikTok oleh anak-anak. Ini membahas pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing penggunaan sosial media oleh anak-anak. Ini dapat mendorong riset tentang hubungan orang tua anak-anak, pengawasan anak di dunia digital, dan perlindungan anak di era internet. Yang keempat, ada pemanfaatan media sosial dalam pendidikan. Tentunya dalam hal ini menunjukkan potensi penggunaan TikTok dalam konteks pendidikan. Penelitian tentang efektivitas media sosial sebagai alat pembelajaran, pengaruhnya pada motivasi dan hasil belajar siswa, serta peran guru dalam mengintegrasikan media sosial dalam pengajaran adalah bidang penelitian yang relevan. Yang kelima, ada kontribusi pada inovasi dalam pelajaran. Ini memperhatikan pentingnya inovasi dalam pendidikan. Riset yang mengkaji cara guru mengintegrasikan media sosial dan teknologi dalam pembelajaran serta dampaknya terhadap kreativitas, semangat, dan hasil belajar siswa dapat menjadikan kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan. Yang terakhir ada kontribusi pengaruh media dalam proses pengajaran. Hal tersebut menyoroti juga peran media dalam proses pengajaran. Studi-studi yang mengeksplorasi jenis media yang efektif dalam mendukung pembelajaran, serta bagaimana guru dapat memilih dan mengintegrasikan media ini berpotensi memberikan wawasan dalam pendidikan. Jadi, dari 6 kontribusi tersebut, dalam ilmu pengetahuan ini dapat menginspirasi riset di berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, hukum, pendidikan, dan ilmu komunikasi, serta membantu dalam pemahaman lebih baik tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial seperti TikTok pada masyarakat, khususnya pada generasi muda dan juga dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Boleh tolong di next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia Cantika. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikutnya adalah metode riset. 1. Jenis riset. Mini riset ini menggunakan metode dengan pendekatan sosiolegal karena peneliti lebih tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh TikTok dalam literasi digital dan pengembangan kemampuan guru dalam era digital. Dalam hal ini sangat beralasan karena perilaku anak-anak saat ini sangat mengkhawatirkan baik perilaku dan perbuatan karena mereka suka mencontoh hal yang negatif dari apa yang mereka tonton. Kemudian dalam mini riset ini, peneliti menggunakan metode riset deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui riset lapangan dan dokumen. Yang kedua, tahapan riset. Dalam tahapan riset ini adalah peneliti terlebih dahulu akan melakukan perencanaan mini
riset secara daring melalui aplikasi Zoom. Lalu peneliti melakukan persiapan riset dengan menyusun instrumen dan survei lokasi serta pengurusan izin mini riset. Kemudian, jika izin riset sudah didapatkan, maka peneliti akan memulai riset dengan melakukan observasi untuk mengisi format yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, peneliti akan melakukan sesi wawancara dengan guru, orang tua, dan siswa setempat, dan dilanjutkan dengan studi dokumentasi sebagai bahan pembanding kesesuaian informasi yang telah peneliti dapatkan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari mini riset yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Mini riset ini akan dilakukan di daerah sekitar DKI Jakarta dan Bekasi. Waktu mini riset dilaksanakan selama 1 bulan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wawancara. Dalam teknik ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap guru, orang tua, dan siswa setempat yang tinggal di sekitar DKI Jakarta dan Bekasi untuk mendapatkan dan menggali informasi yang tepat mengenai hal yang apakah anak-anak sudah mengakses konten TikTok yang edukatif dan peran guru sudah berkontribusi dalam membuat konten yang edukatif sehingga melatih kemampuan literasi digital. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung di daerah sekitar DKI Jakarta dan Bekasi dengan menggunakan format yang telah disusun berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan problematika terkait tontonan anak-anak apakah sudah edukatif. Setelah itu, peneliti akan memberikan tanda centang pada kolom yang telah dikehendaki pada format yang telah disediakan. Yang kedua, teknik pengumpulan data sekunder. Dalam teknik ini hanya ada satu, yaitu studi dokumentasi. Di dalam studi dokumentasi, peneliti akan mempelajari dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa jurnal-jurnal terdahulu sebagai bahan pembanding antara informasi yang dikumpulkan dan informasi yang telah ada. Yang kelima, teknik analisis dan keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara memverifikasi informasi atau data yang dikumpulkan agar yakin akan keakuratan datanya dalam riset yang telah dilakukan. Beberapa teknik tersebut yaitu 1. Membandingkan data observasi dengan hasil wawancara, 2. Membandingkan data observasi dengan wawancara dengan isi, yaitu jurnal-jurnal terdahulu. Yang ketiga, membandingkan keadaan, kondisi, serta pendapat guru, orang tua, dan siswa saat ini. Penelitian didasarkan pada apa yang disampaikan oleh subjek peneliti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Amalia Cantikasari. Sekian, terima kasih presentasi mini riset kelompok 4, dan terima kasih kepada Ibu Aam selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan penalaran ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.